Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalfandra ini dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Baik, hari ini saya akan membacakan hasil analisa dan juga pendapat saya tentang salah satu dari 31 masalah demokrasi di Indonesia, yaitu korupsi politik. Baik, jadi apa itu korupsi politik? Korupsi politik adalah salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi di mana pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam demokrasi yang ideal, pejabat publik dipilih oleh rakyat dan seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, korupsi politik justru merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut karena kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu. Lalu apa aja sih dampak dari korupsi politik itu? Dampak yang pertama, korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat-pejabat publik lebih mementingkan diri sendiri daripada melayani rakyat, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dampak negatif yang kedua yaitu memperburuk ketidakadilan sosial. Korupsi politik memperburuk ketidakadilan sosial, misalnya anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur justru dicuri oleh pejabat korup. Akibatnya, kualitas layanan publik justru akan menurun dan masyarakat, terutama yang kurang mampu, semakin sulit mengakses hak-hak dasar mereka. Korupsi juga akan memperbesar kesenjangan ekonomi antara pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi dan juga rakyat yang dirugikan. Dampak ketiga yaitu korupsi melemahkan penegakan hukum dan aturan yang seharusnya berlaku adil bagi semua orang. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, mereka seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk menghindari proses hukum. Dengan demikian, hukum menjadi tumpul terhadap yang berkuasa dan masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan. Hal ini menciptakan ketimpangan yang serius dalam sistem peradilan, di mana yang kuat bisa lolos dari hukuman, sedangkan yang lemah justru harus menanggung beban hukum yang berat. Nah, jadi kaitannya korupsi politik dengan Pancasila itu apa sih? Jadi, korupsi politik itu tuh bertentangan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar dari sila kelima adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang mendapatkan hak yang setara dan keadilan diperlakukan sama tanpa memandang status sosial. Korupsi politik jelas menghalangi terwujudnya keadilan sosial. Ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk mencuri uang negara atau memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, itu berarti mereka merampas hak-hak rakyat, terutama yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ini adalah salah satu contoh kasus korupsi, yaitu korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara pada tahun 2020. Nah, kasus ini tuh menggambarkan dengan jelas bagaimana korupsi politik tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga merampas hak-hak dasar rakyat bahkan dalam situasi krisis sekalipun. Dalam kaitannya dengan Pancasila, kasus ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat publik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu korupsi politik tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menodai prinsip-prinsip Pancasila yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan sistematis, melibatkan partisipasi masyarakat, penegak hukum yang independen, serta komitmen kuat untuk pemerintah untuk memerangi korupsi di segala tingkat. Hanya dengan cara ini, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dapat terwujud sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Baik, sekian
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.